Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga malam hari ini, saya akan mulai membahas pertandingan dari Bundesliga Jerman ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Werder Bremen menghadapi Bayer Leverkusen. Lineup pemain untuk Werder Bremen, saya melihat ada 6 pemain mereka sudah dipastikan tidak akan bermain. Sedangkan Leverkusen hanya satu pemain saja. Di mana di laga terakhir Werder Bremen yang meraih kemenangan menghadapi Wolfsburg dengan skor 4-2, sedangkan Leverkusen di laga terakhir meraih kemenangan saat menghadapi Frankfurt dengan skor 2-1. Dari peringkat sementara, Leverkusen berada di peringkat 4 dengan meraih 14 poin dari 7 laga, sedangkan Werder Bremen berada di peringkat 8 dengan meraih 11 poin dari 7 laga. Untuk laga ini rekomend berada di Bayer Leverkusen. Oke, next, di laga berikutnya kita membahas pertandingan tuan rumah RB Leipzig menghadapi Freiburg. Di laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga yaitu RB Leipzig maupun handicap. Terlihat dari lineup pemain untuk tuan rumah RB Leipzig ini ada 4 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan Freiburg hanya satu pemain saja sudah pastikan akan absen ya. Terlihat di laga terakhir RB Leipzig ya nampaknya meraih kemenangan saat menghadapi Mainz, sedangkan di laga terakhir Freiburg meraih kemenangan saat menghadapi Stuttgart dengan skor 3-1. Dari peringkat sementara di mana RB Leipzig berada di peringkat 2 dengan meraih 17 poin, sedangkan Freiburg berada di peringkat 3 dengan meraih 15 poin. Kedua tim ini hanya selisih 2 poin saja ya. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri rekomend berada di RB Leipzig. Oke baik, berikutnya memasuki laga yang ketiga, kita membahas pertandingan tuan rumah Augsburg menghadapi Borussia Dortmund. Di laga terakhir, Augsburg 9 kekalahan di kandang Freiburg dengan skor 3-1, sedangkan Dortmund di laga terakhir meraih kemenangan di kandang saat menghadapi Espoli dengan skor 2-1 ya. Lineup pemain untuk tuan rumah Augsburg di laga ini ada 6 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan Dortmund di laga ini ada 3 pemain terlihat dari peringkat sementara, di mana tuan rumah Augsburg berada di peringkat 15 dengan meraih 7 poin dari 7 laga, sedangkan Dortmund berada di peringkat 7 dengan meraih 13 poin dari 7 laga. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri berada di Borussia Dortmund. Oke, next, selanjutnya kita pergi ke La Liga Spanyol. Untuk laga ini El Clasico ya, mempertemukan tuan rumah Real Madrid menghadapi Barcelona. Untuk laga ini ada 4 pemain tidak akan bermain untuk tuan rumah Real Madrid: Alaba, Carvajal, Courtois, dan Rodrigo. Sedangkan Barcelona di laga ini ada Araujo, Bernal, Christensen, Sansegar, dan Ferran Torres. Jadi untuk laga ini terlihat di laga terakhir itu Real Madrid meraih kemenangan saat menghadapi Celta Vigo dengan skor 2-1. Di laga terakhir Barcelona meraih kemenangan saat menghadapi Sevilla dengan skor 5-1. Untuk laga ini tim yang diunggulkan yaitu Real Madrid cukup mutlak maupun handicap, di mana tuan rumah Real Madrid berada di peringkat 2 dengan meraih 24 poin dari 10 laga, sedangkan Barcelona berada di puncak klasemen dari La Liga dengan meraih 27 poin dari 10 laga. Kedua tim ini hanya selisih 3 poin. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri cenderung berada di Real Madrid. Oke baik, berikutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Valladolid menghadapi Villarreal. Oke, untuk laga ini terlihat dari line up pemain ada 1 pemain tidak akan bermain untuk Valladolid, sedangkan Villarreal di laga ini ada 4 pemain ya. Melihat di laga terakhir untuk tuan rumah Valladolid, mereka meraih kemenangan di kandang Alaves dengan skor 3-2. Sedangkan di laga terakhir Villarreal itu imbang menghadapi Getafe ya dengan skor 1-1 ya dari peringkat sementara, di mana tuan rumah Valladolid berada di peringkat 18 dengan meraih 8 poin dari 10 laga, sedangkan untuk kubu tim tamu Villarreal berada di peringkat 4 dengan meraih 18 poin dari 10 laga. Kemungkinan laga ini under goal, kemudian dari handicap masih nampak baik berada di Villarreal. Oke, selanjutnya kita pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Atalanta akan menghadapi Verona ya. Di laga ini tim yang diunggulkan itu tuan rumah Atalanta ya. Line up pemain untuk Atalanta ada 5 pemain tidak akan bermain ya. Begitu juga dengan Verona, juga ada 6 pemain mereka yang akan absen, di mana di laga terakhir Atalanta meraih kemenangan di kandang Venezia dengan skor 2-0. Sedangkan di laga terakhir Verona menelan kekalahan saat menghadapi Monza dengan skor 3-0 ya. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Atalanta berada di peringkat 8 dengan meraih 13 poin, sedangkan Verona berada di peringkat 13 dengan meraih 9 poin dari 8 laga ya. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri ini nampaknya baik masih berada di Atalanta. Oke baik, berikutnya kita membahas pertandingan Brighton menghadapi Wolves ya. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri setelah mempertimbangkan ini nampaknya masih baik berada di Brighton. Oke next, selanjutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Brentford menghadapi Ipswich. Untuk laga ini dia yang diunggulkan untuk bisa menangkan laga yaitu tuan rumah Brentford. Dari head to head juga cukup mendukung walaupun ada beberapa pemain tidak akan bermain, yaitu sekitar ada 5 pemain, sedangkan Ipswich ada 4 pemain. Jadi untuk laga ini rekomend berada di Brentford.
Kemudian memasuki laga yang terakhir, kita membahas pertandingan tuan rumah Manchester City menghadapi Southampton. Dari handicap ini sudah naik, jadi kemungkinan besar akan ada beberapa kejutan untuk laga City menghadapi Southampton. Ini ada beberapa pemain City tidak akan bermain, itu terlihat pemain kunci mereka itu Kevin De Bruyne, Grealish, dan Rodri ya. Itu 3 pemain yang sangat sentral dari peran City menghadapi Southampton, tetapi sayang sekali tidak bisa bermain untuk laga malam hari ini. Untuk laga ini tetap percaya karena memang ini laga kandang City, kemungkinan besar City mampu meraih kemenangan melebihi dari selisih 3 gol. Oke, baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk bila-bilanya info di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.